Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kampanye Kaesang di Lampung. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep dijadwalkan akan kampanye di Lampung Selatan pada hari ini Jumat 2 Februari 2024. Adapun lokasi kampanye PSI di Lampung ini berada di lapangan Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Pantauan Tribun Lampung di lokasi, ribuan warga telah hadir untuk menunggu kedatangan Kaesang Pangarep. Kampanye PSI Lampung turut dimeriahkan oleh Sheila Musik dan band Hijau Daun. Ya Tribuners, hingga sampai saat ini warga yang sudah berdatangan di lokasi masih menunggu kedatangan dari Kaesang Pangarep sambil berjoget dan juga menikmati tampilan yang disediakan oleh pihak panitia. Terlihat ribuan warga sudah memadati lapangan di daerah Sidomulyo, Lampung Selatan dengan mengenakan kaos putih yang bertuliskan PSI di depannya. Selain itu, Tribuners bisa dilihat bahwasannya ini nampaknya beberapa bintang tamu yang diundang merupakan artis lokal Lampung. Ini sudah beberapa yang tampil untuk menyemarakan kampanye yang akan dilakukan PSI pada hari ini. Oke, nanti kalau misalnya saya bilang PSI Jokowi, Jokowi PSI, gitu ya. Nanti dapat diangkatnya satu oleh Pandora. PSI Jokowi, Jokowi. Kalau gitu saya bilang PSI Prabowo Gibran, Prabowo Gibran PSI, oke? PSI Prabowo Gibran. Tom. Nah, sekarang saya Bro Valdo. Di situ aja video. Ayo kita duet Bro Valdo. Siap. Ya. Sama berita Kita ya. apa, Bro? Nah. Selamat siang Bapak Ibu semua. Udah makan belum? Udah mandi belum? Sama. Bapak Ibu senang gak sama Pak Jokowi? Cinta gak sama Pak Jokowi? Mau dilanjutin gak lagi Pak Jokowi? Tahu caranya gimana? Pilih PSI, setuju? Gimana cara melanjutkan Pak Jokowi? Pilih. Nomor berapa PSI-nya Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua, sekarang hidup enak gak? Mau dilanjutin gak enaknya? Siapa presidennya? Kurang keras, siapa presidennya? Siapa presidennya? Wakilnya siapa? Wakilnya siapa? Berapa putaran? Prabowo Gibran berapa putaran? Oh, Lampung, tepuk tangan untuk Lampung. Bapak Ibu semua, kita dari PSI, Partai Sayang Ibu-Ibu. Ibu-ibu mau disayang nggak? Pilih siapa? PSI. PSI juga partai satu istri. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju nggak kalau bapak-bapaknya setia? Pilih apa? PSI Partai Sayang Indonesia. Setuju? Oke, tepuk tangan lagi untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kenapa lagi? Siapa yang merasakan waktu itu jalan dari Bakauni ke sini jauh benar? Gimana sekarang? Enak nggak? Udah ada jalan tol? Siapa yang bikin? Jadi Bapak Ibu, saya mau lanjutin dikit nih. Jadi PSI itu adalah partainya Pak Jokowi.
Kalau sayang sama Pak Jokowi, pilihnya adalah PSI. Jadi semua kerja-kerja PSI adalah kerja-kerja melanjutkan Pak Jokowi. PKH dilanjutkan nanti. Dilanjutkan PKH, mau PKH dilanjutkan. PIP dilanjutkan mau. Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Pintar. Bantuan langsung tunai. Benar, luar biasa. Udah benar. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti didatangi yang lain, ingat-ingat di dalam hati Bapak Ibu udah ada kembang merah mawar, yaitu apa? Kalau didatangi yang lain yang bertanduk, pilihnya apa? Jangan takut, oke. Partainya apa? Luar biasa, tanduk mau dilawan Bang Bimo. Wah, luar biasa. Ini panas-panasan, luar biasa Bapak Ibu. Tapi memang kita memerlukan pengorbanan ya. Nah, Bang Faldo mau korban apa ini? Tidak mau. Bukan dapil. Oke, coba kasih tepuk tangan dulu buat Bang Faldo dan Bro Bimo dong. Oke, sudah Bang? Sudah ya, oke. Kita akan segera panggil nih Bang, selebritisnya Bandar Lampung. Siapa itu? Ada Bang Taun, ada Maje, YouTuber itu ya. Ada juga Mira di sini. Dan juga ada Sila Musik. Mana Bang Taun? Mana Maje? Mana Sila Musik dan juga mana Mira? Segera merapat. Kita akan jurkam sama teman-teman semua. Ayo, di luar masuk, yuk. Sini yuk. Ayo dipenuhin, yuk. Ya cakep dong. Tuh di situ masuk kosong. Ayo. Oke. Mana ini dia Bang Tahu? Ambil mic-nya. Kita orasi. Oke. Maje mana Maje? Mira mana Mira? Assalamualaikum. Mana Mira? Coba gini. Oke. Ini web kanan. Web kanan tuh Bang. Demi Mas Kaisang Indra di sini nih. Mana ini? Sebentar kita panggil. Mana? Maje, Mira mana? Oke, sapa dulu Mir. Assalamualaikum. Oke, Maje mana Maje? Sapa dulu Maje. Suka betul ya orang sudah mulia ini. Nah. Ini dong. Beli kartu A pakai Darussalam. Bibirnya gulung Mustika Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Desa Sukabanjar? Sehat. Kalau ini Sukabanjar, kalau saya suka kamu. Tapi kamu pantun saya juga mau pantun Le. Ya udah kasih gas. Tapi bilang cakep ya. Beli kaos, beli tali. Bundaran. Ayo coblos PSI menangkan Gibran 1 kali putaran. Saya mau juga lah. Saya mau puisi boleh? Jangan nih. Hah? Kelamaan. Oh iya, kelamaan ya. Benar. Karena ini kan acara riang gembira. Masa kita kalau puisi nangis-nangisan kan? Iya, benar. Coba saya tes dulu. Kita lihat dulu. Bahwa saya bilang Prabowo Gibran menang 1 putaran ya jawabnya ya. Coba tangannya 2 gini. Biar kita lihat ada penyusup nggak. Yuk. Nanti. Ya kan? Kayak di video-video. Bener nggak? Coba perhatiin sebelahnya. Kayak gini nggak udah? Coba. Mira lihat dulu Bang. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kampanye PSI akan dilaksanakan, kita sudah tergabung bersama reporter Tribun Lampung di lokasi Rio Pratama yang akan menjelaskan terkait kondisi di sana. Ya, halo Rio, bisa dijelaskan terkait dengan kondisi terkini di lokasi? Apakah Kaisang Pangarep sudah tiba di lapangan Sidomulyo Lampung Selatan? Kalau yang lain PS3, kalau kita PSI. Mantap nih. Ya kan? Iya sahabat. Ya rekan Rio. Hah?
Oi. Iya gitu. Oh ya ya. Yuk kita semua nanti Mas Kaisang mau naik. Ya. Ya, Kita Rio bisa tangannya penuhin. dijelaskan Udah terus. terkait dengan kondisi Ya, terkini Bio, di Bio, lapangan Bio. Sidomulyo. Ke tengah, ke tengah. Merapat ke tengah. Karena Mas Kaisang bentar lagi keluar. Mas Kaisang mau ngajak kita di duit sini. Sudah disiapin pindang. Iya. Yang di bawah banner Ya, Tribuners, merapat. seperti Nanti diketahui bahwasannya pada hari ini Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ini dijadwalkan akan melakukan kampanye di Lampung Selatan, tepatnya di lapangan Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Untuk saat ini banyak sekali ribuan warga yang sudah hadir di lokasi menantikan kehadiran dari Kaisang Pangarep yang sebentar siapa lagi itu? diinformasikan akan segera tiba di lapangan Sukabanjar Sidomulyo untuk kemudian melakukan kampanye. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwasannya ini Suasana merupakan kunjungan pada kedua. siang hari ini Oh, sebenarnya di saya lapangan pantun, tapi harus Sukabanjar, Mas Kaisang ya. Kecamatan Mas Sidomulyo, Kaisangnya Lampung lagi Selatan. di betapa ya? Mau dipanggil tak ini? Hah? Mau dipanggil tak? Kayaknya nggak mau keluar kita kalau dipanggil. Ini dalam rangka Belum, kampanye akbar nanti. PSI Lampung ya. Makanya kumpul dulu. Kalau belum Sementara suasana di sini ribuan warga telah hadir Kalau yang jualan dan juga Ketua Umum PSI telah tiba di lokasi ya. Dan ini masih ada 3 TikToker Lampung. Bilang. Loh, semuanya maju. Kita berapa? Kita tunggu.
Ada pelawak. Bagus. Kalau Mas Kaisang nggak naik, kita pulang. Masih belum. Masih kurang pecah. Masih kurang pecah. Ayo. Masih belum. Coba kau tahu gimana? Kau tahu gimana? Ayo. Bisanya bohongin orang. Nggak bisa. Atau kita ajuin orang boleh. Satu lagi kita. Nggak boleh. Coba tambah musik, coba boleh. Coba ya. Ada musang makan sekutang. Cakep. Pulangnya beli kedondong. Cakep. Main Kaisang yang ganteng naik dong. Belum pecah. Karena kenapa? Karena ini penonton berpada ke tengah. Iya, ke tengah dulu ya. Karena berpada ke tengah. Jadi ke tengah dong. Betul. Jadi Mas Kaisang nggak mau keluar kalau berpada ke tengah. Coba suaranya. Yang coba. Kaisang. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Bang, coba intip dulu bang. Oh, lagi ini masukin baju. Oi. Ayo Bu, lebih kencang lagi kita ya. Oke, Pak J, Bang Taun, dan juga Mira. Sebelum Mas Kaisang keluar, ternyata ini ada yang kita lupakan. Apa itu? Kita tuh dari Indonesia Raya dulu. Oh iya. Bang Presiden kan, Bang Kaisang. Oke. Kita bareng-bareng semuanya tegak berdiri. Semuanya tegak berdiri. Oh, Mira jadi gini ya. Apa namanya? Jadi gini ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Udah berdiri nih Pak. Udah berdiri nih. Berdiri, Mer. Berdiri. Kita lama dari kayak tembok sih. Susah.
Boleh tepuk tangannya mana? Kalau saya bilang PSI menang, jawabannya pasti. Kita coba sebelah sini dulu nih. Mas Kaisang udah dengar suara kita nih. PSI menang! Pasti menang! Coba maju yang tengah. Tengah. Oke, yang tengah coba. PSI menang! Sayap kiri, Mira. Ayo. Sekali lagi. PSI menang! Mantap. Tahun sayap kiri. Coba. Jangan mau kalah ya. Kita kerasin suara kita. PSI menang! PSI menang! Oke. Sekali lagi ya, semuanya harus tahu serata ya. Semuanya. PSI menang! PSI menang! Kita panggil. Please welcome Mas Kaisang! Baik, sebelum Mas Kaisang naik ke atas panggung, nanti akan segera dikalungkan. Ini adalah kenang-kenangan dari Provinsi Lampung, sebuah kalung ataupun topi yang akan diberikan oleh Mas Kaisang, diberikan kepada Dr. Beni Kiswoyo dan didampingi oleh Bang Randi. Tepuk tangan mana? Oke. Ganteng ya? Sorry ya. Oke. Selamat datang Mas Kaisang. Boleh mic-nya dikasih? Oke. Masih, monggo. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya Lampung Selatan? Alhamdulillah. Ini ya apa? Kayaknya pada kepanasan, mau ada yang topi saya? Mantap, Pak. Nanti di tanggal 14 Februari 2024, yang dimana mungkin sekitar 2 minggu lagi coblos Pak Prabowo Mas Gibran ya.
Ya, coblos nomor 2 ya. Nanti partainya PSI ya. Nomor 15 ya. Mau saya ajarin caranya nyoblos nggak? Nah, saya ajarin caranya nyoblos mana? Ada. Baik, selanjutnya kita akan segera menyaksikan simulasi pencoblosan yang akan dilakukan oleh Mas Kaisang pada kesempatan sore hari ini. Mundur aja. Ini ya, nanti di surat suara kurang lebih akan seperti ini, ada nomor 1, 2, 3, tapi surat suaranya nggak akan sebesar ini ya, agak jauh lebih kecil dan nggak akan dapat seperti ini juga, dapatnya mungkin paku kecil, mungkin segini aja 1 jari, jadi nggak mungkin sepanjang ini. Nanti tapi saya juga minta ya untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya minta tolong Pak Prabowo-nya jangan dicoblos ya. Tapi saya minta ini loh, mukanya Mas Gibran ya. Saya minta mukanya Mas Gibran itu di apa kalau dicoblos diuak-uak apa ya? Diuak-uak itu apa ya bahasanya? Apa ya? Nah, ini kan dicolok. Nah, ini saya contohkan ya, katakanlah nih dicoblos matanya. Udah dapat. Diputar-putar dikit dulu. Nah, biar dalam. Nah, ya kayak gitu ya, nanti coblos matanya Mas Gibran ya. Matanya Mas Gibran tolong dicoblos ya. Benar loh ya. Nah, ini nah, nanti juga untuk surat suara untuk yang partai akan kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih surat suaranya seperti ini, tapi saya izinkan saya memperkenalkan dulu teman-teman saya. Ada yang pertama mungkin Pak Beni Kisworo dulu. Mari maju. Pak Beni siapa ya? Pak Juanda. Sama yang terakhir Bang Yon. Ayo. Terus yang dari dapil sebelah ada di siapa? Bang Arya Bima. Sama yang terakhir Wijanarko. Ya. Oke. Nah, yang bertiga ini yang paling sini namanya Pak Juanda, yang ini Bang Yon, yang ini Bang Beni Kisworo. Nah, kebetulan kalau ibu-ibu yang di Lampung Selatan nanti akan keluar nama 3 nama ini. Nah, nanti dipilih salah satu aja ya. Kalau mau nyoblosnya saya, nyoblosnya partai. Kalau mau nyoblos nama 3 orang ini juga silakan, monggo. Nah, kalau yang 2 di sebelah kiri saya, ini ada Pak Arya Bima sama Mas Wijanarko, tapi kebetulan beliau dapilnya bukan di sini. Dapilnya mana? Dapil 2 yang mana? Lampung Utara, Lampung Timur. Nah, ini kan di sini kan Lampung Selatan, jadi bukan tempatnya beliau. Tapi baik lagi, tolong sebarluaskan ke teman-teman, bapak-bapak, saudara ataupun keluarga yang ada di Lampung Timur, Utara. Nah, ini ada Mas Wijanarko, ada Mas Arya Bima, Aryo Bimo. Nomor 1, nomor 2. Tinggal pilih aja salah satu ya. Nggak boleh dipilih semua ya, pilih salah satu aja. Nah, kalau mau milihnya saya, milihnya partai yang nomor 15 ini ya. Warna merah, tapi merahnya yang merah yang muda, merah yang ketua umumnya masih muda. Udah. Ya, saya minta tolong ya, yang PSI ya. Bener loh ya, 14 Februari PSI ya. Dan jangan lupa coblos matanya Mas Gibran ya. Coblos matanya Mas Gibran ya. Nah, yang saya mau kenalin ketua saya. Ketua saya ini juga kebetulan nyalek di sini. Ini apa di Lampung Selatan, ada Mbak Tiza. Mari. Kalau yang ini tuh surat suaranya warna kuning, kalau Mbak Tiza nanti warnanya biru.
Nah, nanti Mbak ada namanya ada Tiza gitu ya. Nomor 1 nanti dipilih juga ya. Ya. PSI ya. Jangan lupa juga coblos matanya Mas Gibran. Ya. Saya kira itu aja. Ini kayaknya udah pada kepanasan, saya juga lumayan panas. Ada yang mau jaket? Ya, maaf Ibu, payungnya juga rusak juga. Kenapa? Apa? Oh, belum dapat. Saya ada ada kaos lagi. Nah. Bentar. Nah, belum dapat juga. Mungkin ini ada yang ini. Biasanya ini saya mau maksa istri saya untuk melepas jaketnya. Nah, ini istri saya, namanya Irina. Ini saya paksa mau diminta jaketnya. Enggak apa-apa katanya. Ibu-ibu tuh, ibu-ibu. Ya, jaketnya jadi 2 itu. Bayan! Wang! Masuk Wang! Wang! Masuk Wang! Wang! Masuk Wang! 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 Masuk Wang! Mau ngapain itu belakang? Mau ngapain? Saya minta angkat tangannya 2 ya, semua ya. Coblos nomor 2 ya, nanti ya. Sambil foto. Ya, silakan tangannya ke atas semuanya. Kedua, tangannya ke atas semuanya. Oke. Tangannya ke atas, bertahan. 2 Lebih tinggi lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara. Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwasannya pada hari ini Jumat 2 Februari 2024 PSI yang diketua umumi oleh Kaisang Pangarep ini akan melakukan kampanye akbar dan bisa terlihat bahwasannya sudah banyak persiapan yang dilakukan oleh pihak panitia. Nah Tribuners, untuk mengetahui seperti apa maksud dan tujuan ya kedatangan dari Kaisang ke Provinsi Lampung atau tepatnya di Lampung Selatan, ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Triyono selaku pengamat politik dari Universitas Mego Patulang Bawang. Halo Pak Triyono. Ya, ini Pak Triyono sedang dalam perjalanan ya Pak? Ya, tapi insya Allah nggak bawa kendaraan. Oh ya, baik. Pak Triyono, ini sebelumnya saya ucapkan kita kembali lagi berjumpa ya Pak, terkait dengan kampanye akbar yang dilakukan oleh PSI dan juga ini menghadirkan Kaisang Pangarep ini di Lampung Selatan. Kira-kira nih Pak, kalau dari sudut kacamata politik, ini melihatnya seperti apa Pak? Ada maksud dan tujuan tertentu tidak ini? Apalagi sampai menghadirkan sosok Kaisang gitu ke Lampung Selatan. Baik, jadi terkait dengan kampanye akbar ini, memang dalam beberapa hari ke depan ini dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU, terakhir jadwal kampanye akbar itu kan tanggal 10 Februari, sebelum 14 Februari kita pencoblosan. Nah, dinamika politik kampanye akbar ini, kenapa kemudian menjadi pilihan partai politik di masa-masa kampanye ini? Tentu tidak lain, ini adalah sebagai bagian dari proses ya marketing politik, kemudian dengan tujuan mendulang suara masyarakat, sehingga harapannya pada saat pemilu nanti tanggal 14 Februari itu suara itu bisa diraih oleh masing-masing partai politik. Nah, terkait dengan kunjungan Mas Kaisang ke Lampung, ini kedua kalinya ya, kemarin di Januari, 19 Januari itu Mas Kaisang juga berkunjung ke Lampung, lebih menyapa kepada generasi Z ya, atau milenial, jadi pangsa dari kampanye diskusinya. Nah, hari ini diagendakan untuk kampanye akbar. Nah, ini tentu pangsanya yang ingin digait oleh PSI ini tentu lebih luas, tidak hanya kalangan milenial saja, tetapi juga masyarakat umum ya, yang menjadi target bagaimana agar suara-suara masyarakat itu bisa memilih PSI dalam hal ini. Nah, terkait kehadiran Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, ini tentu menjadi bagian dari strategi. Biasanya ketika pucuk pimpinan ya dalam sebuah partai politik itu ikut terjun, kemudian menghadirkan elit-elit partai politiknya, ditambah dengan fenomena sekarang itu kan artis-artis biasanya diikut sertakan dalam kampanye politik ya. Ini tentu agar menjadi bagian dari daya tarik proses kampanye akbar itu sendiri. Nah, yang jelas Mbak, fenomena kampanye akbar ini sampai dengan tanggal 10 Februari nanti itu akan terus digalakan di beberapa daerah. Itu tidak lain adalah agar market dari politik kampanye itu lebih luas sasarannya. Oke. Nah, Pak Triyono, dari penjelasan Pak Triyono tadi memang ini merupakan salah satu strategi marketing, bisa dikatakan seperti itu, apalagi sampai menghadirkan ketua umumnya langsung gitu. Nah, tapi nih Pak Triyono, ada ini nggak sih Pak Triyono, istilahnya kan Kaisang ini datang ke Lampung, tadi juga sudah disebutkan bahwasannya ini adalah kali kedua Kaisang datang ke Lampung setelah menjabat sebagai ketua umum dari PSI. Nah, ini kebetulan pada saat Kaisang berkunjung dan PSI akan melakukan kampanye akbar, ini kan memilih daerah Lampung Selatan. Yang sebelumnya kita tahu nih, ternyata Lampung Selatan ini menjadi tempat kampanye akbar juga untuk partai lainnya yang mendukung paslon 02. Ini ya betul sekali, paslon 02 dan juga paslon 03 ya. Kemarin PDIP kalau tidak salah nih Pak Triyono itu melakukan kampanye akbar juga nih di Lampung Selatan. Apakah Lampung Selatan ini memang menjadi
perebutan suara antara kedua kubu ini, atau bagaimana nih Pak Triyono melihatnya dalam sisi kacamata politiknya, Pak? Ya, persoalan terkait dengan teknis pilihan lapangan itu tentu menjadi bagian dari hitung-hitungan analisa politik gitu ya, terkait dengan basis massa dan suara yang perlu dikumpulkan oleh masing-masing partai politik. Nah, terkait dengan titik-titik kampanye akbar, ini kan secara resmi oleh KPU Provinsi Lampung itu sudah ditentukan titik-titiknya ya, tidak semua wilayah itu menjadi sarana untuk kampanye akbar. Nah, dalam hal ini Lampung Selatan itu menjadi bagian dari titik yang diizinkan untuk dilaksanakan kampanye akbar. Nah, perihal kemudian kemarin ada paslon dari 03 yang melakukan kampanye akbar juga di daerah yang sama. Ini tentu ya tergantung dari sisi bagaimana kita menilai. Bisa saja ini diartikan sebagai bagian dari strategi untuk memecah suara. Pada saat kemarin Lampung Selatan dikunjungi oleh paslon 03, maka bagaimana kemudian ini suara ini bisa pecah, dan itu menjadi bagian dari strategi politik tentunya ya, dari masing-masing partai politik. Bisa saja nanti 2-3 hari di titik yang sama akan ada kampanye dari partai yang lain. Ini analisa yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan Lampung Selatan menjadi pilihan kampanye akbar dari PSI ini tentu juga menjadi pilihan, karena Lampung Selatan ini termasuk menjadi salah satu basis ya dari partai PDIP. Nah, tentu harapannya dengan PSI menggelar kampanye akbar di Kabupaten Lampung Selatan, ya tentu berharap suara masyarakat itu tidak hanya kepada PDIP saja, tapi juga bisa kepada PSI. Jadi ini lebih kepada dari sudut pandang mana kita melihat gitu ya, bagian dari kampanye politik ini. Ada juga analisa yang mengatakan bahwa ada kecenderungan gitu ya, terkait dengan paslon 03 yang selalu diikuti gitu ya, langkah dalam gerak kampanyenya itu oleh paslon lain atau oleh partai pendukung ya, pasangan 02. Analisa demikian ya sah-sah saja, tetapi pada prinsipnya dalam analisa politik gitu ya, sebagai bagian dari strategi pemasaran politik itu sah-sah saja. Nanti akan dibuktikan pada saat pemilu tanggal 14 Februari lebih tinggi mana perolehan suara antara PSI dengan katakanlah PDIP untuk di wilayah Lampung Selatan. Itu, Mbak. Oke, tapi Pak Triyono, ini sosok Kaesang sendiri ya, dengan kehadiran Kaesang ke Lampung Selatan untuk melakukan kampanye akbar. Apakah ini merupakan salah satu strategi marketing yang bisa dikatakan efektif dan memiliki dampak besar terkait dengan perolehan suara kalau kita melihat dari sosok Kaesang itu sendiri nih Pak Triyono? Ya, kalau dari peta politik di 2019, PSI ini kan kecenderungan perolehan suara tingginya itu kan di wilayah perkotaan. Nah, barangkali ini bagian dari strategi politik PSI di pemilu 2024, bagaimana menyasar wilayah-wilayah yang non-perkotaan, dalam hal ini daerah-daerah yang selama ini menjadi basis massa partai-partai besar seperti PDIP dan Golkar. Nah, tentu dengan pilihan tempatnya ini ke daerah, tidak di perkotaan, dengan ketum PSI-nya langsung turun, ini tentunya harapan dari PSI itu menjadi bagian gitu ya, bagaimana mendulang suara di wilayah selatan. Tapi pada intinya ya nanti hasil akhir itu akan terlihat pada saat tanggal 14 Februari nanti. Apakah kemudian di Lampung Selatan itu perolehan suara PSI itu bisa naik dibandingkan pada saat pemilu 2019. Oke, baik.
Pak Triyono, kalau kita melihat kembali ke beberapa pemberitaan seputar pemilu 2024 ya, terutama tentang Pilpres, ini kan untuk Pulau Sumatera sendiri, Lampung ini memang menjadi seperti incaran utama dari ketiga paslon. Bahkan ini untuk paslon 01 dan juga paslon 03, ini tampaknya sudah 2 kali melakukan kunjungannya ke Provinsi Lampung, bahkan tidak hanya dari capresnya, tapi cawapresnya juga gitu kan. Sedangkan ini untuk paslon 02 sendiri ini ternyata hanya 1 kali. Nah, kalau misalkan dari kacamata politik sih Pak, kalau boleh tahu ya Pak Triyono, ini bagaimana nih Pak menanggapi hal tersebut? Ya, kenapa kemudian Lampung menjadi langganan partai-partai politik, elitnya itu turun ke Lampung, kemudian capres-cawapres juga turun ke Lampung. Ini kalau kita melihat data statistik Mbak ya, DPT di Pulau Sumatera, ini Lampung ini menjadi wilayah terbesar kedua setelah Sumatera Utara. Ya, jadi Lampung ini menjadi provinsi terbesar kedua di wilayah Sumatera untuk daftar calon pemilih tetapnya. Nah, sehingga dengan besarnya jumlah DPT di provinsi Lampung ini tentu kan potensial untuk menyumbang suara ya bagi pasangan capres-cawapres maupun bagi partai politik. Inilah yang kemudian kenapa kita melihat ya hampir tiap minggu kita perhatikan partai politik ataupun capres-cawapres ini banyak yang berkunjung ke Lampung. Di sisi lain, yang Lampung ini ya merupakan gerbang ya pintu masuk ke Pulau Sumatera. Jadi kelihatan lebih seksi lah ya dari sisi politik untuk bisa dikunjungi. Dan targetannya tidak lain adalah bagaimana mendulang suara di Provinsi Lampung ini. Kalau kampanye akbar ini lihat beberapa waktu ke belakang bahwasannya kampanye akbar ini identik ketua umumnya datang ke Provinsi Lampung berbicara di depan masyarakat serta pendukungnya ini kurang lebih antara 10 sampai 15 menit saja, udah tuh sisanya hiburan gitu kan. Jadi memang kampanye akbar ini kan identik dengan memberikan hiburan. Sebenarnya apakah konsep kampanye akbar yang seperti itu memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menarik suara dari masyarakat atau pendukung yang memang hadir untuk menyaksikan kampanye akbar dan juga konser yang diselenggarakan oleh pihak partai pengusung seperti itu Pak Triyono? Ya Mbak, jadi dari sisi marketing politik sebenarnya apa metode dalam komunikasi politik itu memiliki plus minus tersendiri. Nah, pada saat kampanye akbar, barangkali sisi yang ditonjolkan itu adalah atributase dari identitas partai politik itu sendiri. Seperti dalam hal ini bendera, kemudian atribut lainnya seperti pakaian yang dipakai oleh peserta ya dan lain sebagainya. Ini yang kemudian akan dilihat oleh masyarakat dan itu biasanya akan diingat atributase itu dalam kampanye akbar itu. Sedangkan sedikit kekurangan dari kampanye akbar ini adalah dari sisi penyampaian visi misi capres-cawapres ataupun partai politik yang terkadang kurang tersampaikan ya secara spesifik. Karena dengan jumlah massa yang banyak gitu ya, maka kecil kemungkinan untuk terjadinya proses dialektika gitu ya dalam menyampaikan gagasan-gagasan yang diusung oleh capres maupun cawapres. Jadi kampanye akbar ini lebih kepada menonjolkan sisi atributase partai gitu ya atau ketokohan dari partai itu sendiri. Maka tidak heran dalam kampanye akbar itu sering kita jumpai itu agar menjadi daya tarik masyarakat ya, simpatisan, kemudian dari masyarakat umum itu kerap menghadirkan artis-artis gitu ya, terutama artis-artis ibu kota. Nah, biasanya masyarakat kita itu kan ketika ada sebuah momen acara gitu ya, yang di dalamnya itu ada artis, nah senang hadir gitu ya. Di satu sisi hiburan, di sisi lain juga berkumpul dengan kawan-kawan yang lainnya. Jadi sekali lagi lebih kepada menonjolkan atributase, tapi tujuannya sama, yakni bagaimana masyarakat itu bisa memilih partai tersebut atau capres-cawapres tersebut. Nah, sedangkan
metode kampanye ya yang lebih sifatnya tidak terlalu terbuka gitu ya, seperti dialog-dialog yang dilakukan oleh beberapa caleg atau kemudian cawapres gitu ya, itu biasanya lebih mengena ya. Memang dari sisi jumlah massa itu tidak terlalu banyak, tapi biasanya gagasan-gagasan itu lebih mudah diserap, dan kemudian itu biasanya yang sering menjadi viral dari gagasan-gagasan caleg ataupun dari partai politik maupun cawapres. Demikian Pak. Oke, baik Pak Triyono, tadi sudah banyak sekali nih ya penjabaran yang sudah dikatakan oleh Pak Triyono terkait dengan kampanye akbar yang dilakukan oleh PSI. Tapi balik lagi nih Pak Triyono, kalau misalkan di Lampung sendiri ini posisi PSI itu sebenarnya bagaimana Pak? Apakah PSI ini termasuk salah satu partai yang bisa dikatakan cukup populer untuk di Provinsi Lampung atau bagaimana Pak? Bisa diulang Mbak, suaranya putus-putus. Oh baik, Pak Triyono, terkait dengan posisi PSI sendiri, kalau untuk di Lampung ini melihatnya bagaimana Pak sejauh kampanye yang sudah dilakukan mulai dari tahun 2023 kemarin sampai saat ini? Apakah mungkin ada peningkatan dari jumlah massa pendukungnya atau dari tingkat popularitas partai sendiri jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, Pak Triyono? Baik, jadi dari sisi grafik ya Mbak, terkait dengan PSI ini, ya PSI ini kan baru mengikuti kegiatan pemilu itu mulai tahun 2019 dan secara nasional itu kurang dari apa yang menjadi prasyarat masuk parlemen, sehingga tidak masuk parlemen. Nah, ini tentu perolehan hasil suara PSI di 2019 itu menjadi catatan bagi kalangan elit Partai Solidaritas Indonesia ini ya, dan memperbarui strategi-strategi di pemilu 2024 ini. Nah, maka yang kemudian memunculkan kekagetan publik adalah ketika Mas Kaisang ini bisa langsung menjadi ketum gitu ya dari PSI ini. Nah, walaupun itu menjadi bagi internal PSI itu sendiri dalam menentukan ketua umumnya. Nah, fenomena ini apabila kita lihat dari sisi analisis politik, ini juga menjadi bagian ya dari strategi politik yang dilakukan oleh PSI bagaimana mengangkat ketua umum ya, dalam hal ini Mas Kaisang, yang notabene dalam hal pertama itu, sehingga prosentase pemilih golongan milenial di 2024 ini kan relatif tinggi Pak ya, sehingga ini menjadi daya tarik harapannya dengan ketua umumnya yang masih muda, Mas Kaisang ini. Kedua, faktor bapaknya Mas Kaisang sebagai presiden ya, dalam hal ini Pak Jokowi, ini tentu menjadi hitung-hitungan politik tersendiri gitu ya, terkait dengan kenapa kemudian Mas Kaisang ini menjadi ketua umum. Nah, daya tarik inilah yang kemudian diakumulasi oleh PSI, sehingga diharapkan ceruk-ceruk yang menjadi suara massa ya, pendukung Pak Jokowi dalam hal ini itu memiliki efek ya suara kepada PSI. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dengan Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI ini, ya harapannya di 2024 ini PSI bisa masuk parlemen gitu ya, tidak hanya di daerah tapi juga di pusat. Jadi sekali lagi ini sebagai bagian dari upaya strategi-strategi politik yang dilakukan oleh PSI agar tetap bisa eksis dan bisa masuk parlemen di pemilu 2024 ini. Oke, nah dari penjabaran yang sudah dibilang Pak Triyono bahwasannya salah satu faktor mungkin yang dipertimbangkan oleh para anggota PSI terkait dengan perubahan untuk ketua umum ya, yang tadinya dari Grace Natali ini ke Kaisang Pangarep, yang kita tahu Kaisang ini kan anak bungsunya Bapak Presiden kita ya, Bapak Jokowi. Nah, nih Pak Triyono, jadi ada yang cukup menarik, kemarin sempat berbincang juga dengan beberapa anggota partai terkait bahwasannya menyatakan PSI ini katanya partainya Pak Jokowi. Jadi secara tidak langsung memang PSI ini
apa ya, bisa dikatakan memiliki kecenderungan memilih Kaisang sebagai ketua umum dikarenakan pengaruh dari sosok Bapak Jokowi ini. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak Triyono? Nah, gini Mbak, jadi klaim dari masing-masing partai politik pendukung paslon 02 dalam hal ini itu ya sah-sah saja ya ketika semua mengklaim demikian. Di lain kesempatan juga Pak Zulkifli Hasan gitu ya selaku ketum PAN itu juga mengklaim bahwa Pak Jokowi itu ya partainya PAN gitu ya. Nah, tapi klaim-klaim dari partai politik ini dari hitung-hitungan politik itu kan tidak terbukti secara tertulis dalam bentuk keanggotaan. Bagaimanapun masyarakat gitu ya, publik masih melihat bahwa Pak Jokowi ini masih sebagai kader dari PDIP selaku partai utama pengusung Pak Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Nah, artinya klaim-klaim itu ya sah-sah saja, tetapi pembuktian Pak Jokowi ini partainya itu adalah PSI, PAN, yaitu tidak terbukti karena tidak ada keanggotaan. Nah, secara dukungan luas pun tidak pernah ada eksplisit gitu ya bahwa Pak Jokowi ke PSI atau kepada PAN dan lain sebagainya. Artinya secara keanggotaan Pak Jokowi itu masih terdaftar sebagai kader dari PDIP. Nah, seiring perjalanan waktu di PSI itu sendiri ya, dari mulai Mbak Grace, kemudian Mas Giring, dan sekarang Mas Kaisang, itu tentu sebagai bagian dari fenomena regenerasi ya di partai politik, dan ini juga menjadi bagian dari bagaimana strategi elit-elit di partai politik itu Mbak. Oke, baik. Pak Triyono, mungkin itu saja Pak terkait dengan perbincangan kita seputar kampanye akbar yang dilakukan oleh PSI dengan mendatangkan Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum. Terima kasih banyak Pak Triyono atas waktunya dan juga penjabarannya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan hati-hati di jalan ya Pak. Terima kasih. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan pengamat politik yakni Pak Triyono yang sudah menjabarkan terkait dengan maksud dan tujuan dari kedatangan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum untuk melakukan kampanye akbar mewakili partainya yaitu PSI di Lampung Selatan. Ya, Tribuners, kita mereview sedikit terkait dengan kunjungan Kaisang Pangarep ke Lampung, di mana pada hari ini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep ini melakukan kampanye dengan mengajak sang istri ke Lampung Selatan, atau tepatnya kampanye PSI ini sendiri dilaksanakan di lapangan Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Bahkan Tribuners bisa kita lihat bahwasannya ribuan warga ini memadati lokasi lapangan untuk melihat secara langsung sosok Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu juga Tribuners, pada saat kunjungan Kaisang untuk melakukan kampanye di Lampung Selatan ini, Kaisang Pangarep juga menyapa para warga serta pendukungnya yang sudah menunggu kehadirannya sejak siang tadi. Dan pada kesempatan itu pula, ini Kaisang sempat membagikan kaos serta membagikan jaket miliknya dan juga sang istri kepada warga yang sudah hadir di lapangan tersebut. Serta Kaisang Pangarep juga memberikan tutorial secara langsung bagaimana harus mencoblos pada saat pemilu 2024 dilaksanakan, yakni 14 Februari 2024 mendatang. Nah, seperti kita ketahui bersama, kalau tadi merujuk kepada perbincangan dengan salah satu pengamat politik yang mengatakan bahwasannya memang kedatangan dari Kaisang ini merupakan salah satu strategi politik dari Partai Solidaritas Indonesia menjelang pemilu 2024. Ya, Tribuners, bisa kita lihat bahwasannya memang ribuan warga saat ini memadati lapangan Sukabanjar untuk menikmati hiburan yang disediakan dalam gelaran kampanye dari PSI. Namun untuk Kaisang serta sang istri sendiri ini sudah beranjak, artinya sudah melakukan kampanye, sudah selesai melakukan kampanye di lapangan Sukabanjar.
Ya, Tribuners, mungkin itu saja breaking news terkait dengan kunjungan atau kedatangan Kaisang Pangarep ke Lampung untuk melakukan kampanye. Dan nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, aplikasi Tribun X yang bisa Tribuners download di App Store, ataupun di Instagram @Tribun Lampung dan juga TikTok Tribun Lampung. Saya Mutiara, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.